Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis miskonsepsi dan analisis buku pada buku BSE kelas 12 dengan materi asal-usul kehidupan. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama ingin memaparkan hasil analisis miskonsepsi. Nah, analisis miskonsepsi yang saya temukan yang pertama yaitu pada teori kabut pada halaman 106, di mana teori kabut menyatakan bahwa bintang-bintang di angkasa meledak. Hasil ledakan yang berupa debu dan gas membentuk kabut. Kabut ini disebut kabut asal atau nebula. Kabut ini kemudian memadat lalu meledak lagi menghasilkan bintang-bintang baru dan planet termasuk bumi. Sedangkan pada buku pembanding yaitu pada halaman 224 di mana bumi terbentuk dari bermiliar-miliar bintang yang tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut menyebabkan bintang-bintang saling bertabrakan dan akhirnya terjadi ledakan. Ledakan tersebut menyebabkan terbentuknya gas dan debu hingga membentuk kabut yang sangat tebal. Semakin lama kabut tersebut akan mengalami kondensasi hingga akhirnya meledak dan menghasilkan bintang dan planet termasuk bumi. Nah, miskonsepsi ini yaitu miskonsepsi oversimplification atau terlalu menyederhanakan konsep. Kemudian analisis miskonsepsi yang kedua pada teori abiogenesis. Nah, teori abiogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Teori ini dikemukakan berdasarkan pengamatan Aristoteles pada telur-telur ikan yang merupakan hasil perkawinan yang menetas menghasilkan ikan yang sama dengan induknya, tetapi dia yakin bahwa ada ikan yang berasal dari lumpur. Sedangkan pada buku pembanding yaitu kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles berdasarkan pengamatan adanya larva lalat yang muncul secara tiba-tiba pada daging yang busuk. Nah, miskonsepsi ini merupakan miskonsepsi identification. Kemudian analisis yang ketiga yaitu analisis miskonsepsi pada teori biogenesis, di mana pada buku analisis terdapat kata kerat, yaitu Francisco Redi menggunakan 2 kerat daging segar dan 2 toples, sedangkan pada buku pembanding tidak menggunakan kata kerat, yaitu Francisco Redi melakukan percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 toples. Miskonsepsi ini merupakan obsolete concept and terms atau penggunaan kalimat yang sudah tidak digunakan lagi atau yang sudah usang. Kemudian analisis miskonsepsi selanjutnya yaitu terdapat pada evolusi biokimia yang terdapat pada halaman 108, di mana teori ini menyatakan bahwa kehidupan di planet bumi berasal dari protoplasma yang membentuk spora-spora kehidupan. Sedangkan pada buku pembanding, teori ini menjelaskan asal-usul kehidupan dari perubahan kimia di alam yang dilanjutkan dengan evolusi biologi. Miskonsepsi ini merupakan miskonsepsi overgeneralization. Kemudian analisis miskonsepsi yang terakhir yaitu masih pada evolusi biokimia, yaitu di atmosfer bumi terbentuk senyawa-senyawa sederhana yang mengandung unsur-unsur seperti amonia atau NH3. Sedangkan pada buku pembanding yaitu atmosfer bumi mengandung zat organik berupa amonia atau NH4. Miskonsepsi ini merupakan miskonsepsi misidentification. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang menganalisis buku. Nah, yang pertama yaitu relevansi isi buku dengan standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini sudah relevan karena KI dan KD ini sudah mencakup ke dalam isi buku. Dan yang kedua yaitu relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di sini sudah relevan karena pada buku sudah terdapat maksud dari indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, kedalaman, kecukupan, dan kelengkapan materi pada buku BSE ini sudah cukup jelas dan sudah relevan.
Dan yang keempat itu alokasi waktunya, di mana pada RPP yang saya gunakan yaitu menggunakan 3 jam dalam satu kali pertemuan. Dan yang kelima itu kelengkapan contoh-contoh peristiwa dan gambar ini sudah lengkap. Dan yang keenam itu strategi pembelajaran meliputi pendekatan model, metode yang cocok untuk mengajarkan materi tersebut. Nah, pada pendekatan model di sini menggunakan saintifik, dan metode yang digunakan yaitu metode diskusi. Dan yang ketujuh yaitu media pembelajaran yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu dengan menggunakan media seperti LCD proyektor, laptop, dan buku BSE. Dan yang kedelapan yaitu relevansi uji kompetensi dengan indikator ataupun tujuan pembelajaran. Di sini sudah relevan. Dan identifikasi kelemahan dan kelebihan buku BSE ini. Adapun kelemahan dan kelebihannya yaitu kelebihannya di sini yaitu dilengkapi dengan gambar-gambar yang dicantumkan pada buku BSE. Nah, di sini tujuannya agar siswa dapat memahami dengan mudah. Dan kelemahannya yaitu masih ada kata-kata yang digunakan itu sudah tidak digunakan lagi atau usang. Nah, cukup sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.